Laga Timnas Indonesia akhirnya berhasil menang pada Piala AFF 2022 melawan Timnas Kamboja. Setelah sempat imbang dengan Kamboja, gol kedua dari hasil sepakan Witan Sulaiman pada menit ke-35 berhasil merubah kedudukan Timnas Indonesia menjadi 2-1 atas Kamboja. Sebelumnya Indonesia sempat membuka gol saat 2 menit pertandingan berjalan lewat aksi Egy Maulana. Nahas, gol itu harus dianulir. 5 menit selanjutnya, Egy Maulana kembali menyumbangkan golnya dan berhasil membawa Indonesia unggul 1-0 atas Kamboja. Namun, posisi itu tidak berhasil dipertahankan lama oleh Garuda Nusantara. Pemain Kamboja, Saret Kria berhasil memberikan gol balasan pada menit 15 dan menyamai kedudukan menjadi 1-1. Usai terombang-ambing dengan kedudukan yang sama, beruntungnya anak asuh Shin Tae-yong berhasil kembali unggul lewat aksi Witan Sulaiman. Witan berhasil mengeksekusi dengan baik umpan yang diberikan oleh Marcelino Ferdinand dan merubah skor menjadi 2-1. Striker naturalisasi, Ilija Spasojevic, kesal dengan umpan akhir Edo Febriansyah pada menit ke-77 laga Indonesia versus Kamboja. Pertandingan Grup A Piala AFF 2022, Indonesia versus Kamboja, tengah berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat, 23 Desember 2022, sore waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia memiliki peluang pada menit ke-77. Saat itu, 2 pemain Indonesia, Edo Febriansyah dan Ilija Spasojevic melawan 3 pemain Kamboja. Edo merangsek ke tengah, Spaso mencoba penetrasi ke kotak penalti dari sisi kiri. Beberapa detik kemudian, Edo memberikan umpan ke ruang kosong agar dikejar Spaso. Akan tetapi, umpan Edo terlalu kencang sementara tenaga Spaso tak sampai untuk mengejar bola. Spaso baru sampai menyepak bola ketika si kulit bulat keluar lapangan. Sontak, dia menendang bola ke arah papan di belakang gawang. Selain itu, dia menendang papan iklan tersebut tanda kesal dengan umpan Edo. Seperti diketahui, tipikal penyerang Indonesia punya kecepatan. Namun, tidak dengan Spaso. Laga Timnas Indonesia versus Kamboja pada fase Grup A Piala AFF 2022 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 23 Desember 2022, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menyaksikan langsung aksi Timnas Indonesia melawan Kamboja di Piala AFF 2022. Menyambut kehadiran Presiden Jokowi dan demi kelancaran pertandingan Timnas Indonesia versus Kamboja, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan melakukan inspeksi di area GBK. Muhammad Iryawan yang biasa disapa Iwan Bule itu melakukan pemeriksaan kesiapan pramugari, simulasi masuknya penonton, venue operation center, ambulans, sampai kebersihan toilet. Saya memasuki area-area vital, mengecek segala sesuatunya terkait kelancaran pertandingan Timnas, kata Iryawan, dilansir dari Antara. Saya tadi juga masuk ke area venue operation center di mana dari dalam ruangan tersebut mampu memicu aktivitas di SUGBK ini, baik yang di dalam, ring 2 serta ring 3, hingga mempersiapkan kehadiran Presiden Jokowi di SUGBK nantinya, ujarnya melanjutkan. Muhammad Iryawan menilai bahwa sarana di SUGBK mendukung sehingga akan lebih mudah mempertemukan semua pergerakan. Apalagi, stadion ini akan menjadi salah satu lokasi pertandingan Piala Dunia U20 2023. Adapun Muhammad Iryawan mengatakan, jumlah steward di dalam lapangan saat pertandingan nanti sore yaitu 239 orang yang semuanya sudah memahami tugas dan fungsi. Para steward itu berasal dari SUGBK, PSSI ketika bertugas di dalam pertandingan menghibur para penonton dan memberikan pengarahan persuasif kepada para pendukung Timnas nanti, ucapnya. Sementara itu, jumlah keamanan yang berada di ring 2 dan 3 sejauh ini berjumlah 1.500 personel dan kami koordinasikan dengan pihak kepolisian, ujar Iryawan. Selain Muhammad Iryawan, pasukan pengamanan Presiden juga melakukan inspeksi ke SUGBK. Muhammad Iryawan berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Ia menilai kehadiran Presiden Jokowi bisa menjadi tambahan motivasi untuk skuad Garuda. Terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi pemain Timnas ketika berlaga disaksikan langsung oleh Presiden, kata Iryawan. Ini sekaligus menjadi semangat tambahan untuk memberikan penampilan terbaik kepada masyarakat Indonesia, kata dia melanjutkan.
Muhammad Iriawan kemudian mengimbau para penonton untuk tidak membawa tas besar dan barang-barang yang berpotensi mengganggu jalannya pertandingan. Jangan membawa tas yang terlalu besar, suar, rokok konvensional maupun rokok elektrik, kata dia.